Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu saham MU dikabarkan anjlok mencapai 18,22% dan mengalami kerugian sebesar 600 juta pound sterling. Sementara Ultra Sevilla menolak kehadiran Ramos dalam sesi jumpa para fans. Simak lengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari sesi konferensi pers menjelang kualifikasi Piala Euro antara Prancis dan Irlandia, di mana Didier Deschamps menyebut Kylian Mbappe dalam kondisi prima. Lanjut ke sesi konferensi pers menjelang laga timnas Belanda dan Yunani nih, ada Ronald Koeman yang memasang target kemenangan di laga besok. Timnas Prancis akan berhadapan dengan Irlandia di laga lanjutan grup B kualifikasi Euro. Dalam sesi konferensi pers, Didier Deschamps nggak ditemani oleh Kylian Mbappe. Menurut sang pelatih, ex-AS Monaco ini akan menimbulkan keributan apabila dia hadir. Pasalnya Mbappe masih belum menyelesaikan kisruhnya bersama Paris Saint-Germain. Meski begitu, pelatih 54 tahun ini yakin hal itu nggak akan mengganggunya di laga nanti. Sebab sang mega bintang dalam kondisi prima sejak kedatangannya ke sesi latihan Le Bleu. Timnas Belanda dihadapkan dengan partai wajib menang menjelang laga melawan Yunani. Pasalnya saat ini skuad Orange tertinggal 3 poin dari pasukan Piratiko yang bertengger di posisi kedua grup B. Ronald Koeman mengaku pertandingan nanti bisa menjadi penentuan nasib timnya. Menurut ex-Barcelona ini, para pemainnya harus memiliki komunikasi yang baik. Tujuannya agar Virgil van Dijk dan kawan-kawan bisa melesakkan gol lebih dulu sejak awal laga. Di sisi lain, sang pelatih sangat mewaspadai kecepatan yang dimiliki oleh para pemain timnas Yunani. Masuk ke kabar rumor, ada Manchester City yang ingin menduetkan Evan Ferguson dan Erling Haaland sebagai ujung tombak mereka. Bicara soal Manchester City, rival mereka yaitu MU dikabarkan mengincar Joao Palhinha yang gagal bergabung ke Bayern Munchen. Manchester City masih belum puas dengan komposisi ujung tombak saat ini. Skuad Citizens dikabarkan tertarik untuk memboyong Evan Ferguson ke Etihad Stadium. Pemain asal Irlandia ini dinilai bisa bermain bersama dengan Erling Haaland. Hal itu wajar apabila melihat performa sang pemain bersama Brighton di pekan-pekan awal Premier League. Hingga pekan keempat kompetisi, Evan sudah melesakkan 4 gol dari 4 laga yang dimainkan. Selain itu, pemain 18 tahun ini merupakan sosok yang disukai oleh pelatih Pep Guardiola. Joao Palhinha hampir bergabung dengan Bayern Munchen pada musim panas lalu. Alasannya karena Fulham gagal mendapatkan pengganti sang pemain menjelang penutupan bursa transfer. Padahal saat itu pemain asal Portugal ini sudah menjalankan tes medisnya di Rotterdam. Melihat hal itu, MU siap menyelamatkan karir Palhinha. Skuad Setan Merah dikabarkan serius untuk memboyongnya pada musim dingin nanti. Bahkan klub yang bermarkas di Old Trafford ini siap menggelontorkan dana sebesar 65 juta euro. Next, ada Liverpool yang berencana mendatangkan Kylian Mbappe setelah kontraknya berakhir di tahun depan. Sedangkan Wolverhampton Wanderers berencana untuk membajak Jesse Lingard yang kini berstatus pemain bebas transfer setelah kontraknya berakhir di Nottingham Forest. Kebersamaan Kylian Mbappe di PSG masih belum menemui kejelasan. Dikutip dari media L'Equipe, Mbappe dilaporkan tertarik untuk bergabung ke Liverpool setelah kontraknya berakhir. Sebagai informasi, kontrak Mbappe bersama PSG masih menyisakan 1 tahun. Jurgen Klopp mengaku sangat menyukai gaya permainan sang bomber. Gak cuma itu, Mbappe juga berambisi mengukir sejarah bersama skuad The Reds. Di sisi lain, Liverpool juga berencana mengangkut Mbappe di bursa transfer musim panas ini. Namun transfer ini berpotensi gagal mengingat PSG mematok Mbappe dengan mahar yang fantastis. Kabarnya mahar tersebut berkisar 100 juta pound sterling atau 1,9 triliun rupiah. Masa depan Jesse Lingard masih belum menemui titik terang setelah kontraknya berakhir di Nottingham Forest. Lingard dilaporkan tengah diminati oleh Wolverhampton Wanderers. Manajemen Wolves menilai Lingard bisa mengisi kekosongan yang ditinggal Matheus Nunes. Gelandang timnas Portugal itu memang baru saja memutuskan hengkang ke Manchester City. Namun usaha Wolverhampton mendatangkan Lingard menemui jalan terjal. West Ham United dilaporkan sudah memberikan penawaran untuk menggait Lingard ke Stadion Olimpiade.
Paris Saint-Germain mencoret Marco Verratti dari skuad Liga Champions akibat ingin hengkang ke Al Arabi. Berdasarkan kabar resmi guys, di mana France Football mengumumkan 30 nominasi Ballon d'Or tahun 2023. Paris Saint-Germain baru saja mencoret Marco Verratti dari skuad Liga Champions. Pemain asal Italia ini kabarnya akan segera bergabung dengan klub asal Qatar yakni Al Arabi. Bahkan alumnus Pescara itu sudah menyelesaikan kesepakatan personal. Saat ini Al Arabi sedang melakukan penuntasan dokumen tahap akhir demi memboyong sang pemain. Transfer ini tentunya sedikit mengejutkan banyak orang termasuk fans PSG. Sebab Verratti beberapa waktu yang lalu baru saja menekan kontrak baru hingga 2026. Manchester United memutuskan untuk mencoret beberapa pemain dari skuad Liga Champions musim ini. Erik ten Hag dilaporkan mencoret nama Donny van de Beek ke dalam skuad. Pemain asal Belanda ini memang sudah nggak masuk ke dalam skema sang pelatih. Menurut laporan, The Red Devil berusaha menjual Van de Beek ke raksasa asal Turki yakni Galatasaray. FC Lorient sebenarnya hampir mendatangkan Van de Beek di akhir bursa transfer musim panas ini. Namun klub Ligue 1 ini batal menggait sang pemain karena dirinya menolak pindah. France Football resmi mengumumkan nominasi Ballon d'Or di tahun 2023. Terdapat 30 nama pemain yang masuk dalam kandidat dan bersaing ketat untuk memenangkannya. Uniknya nama Cristiano Ronaldo nggak terdaftar sejak 20 tahun lamanya. France Football justru masih memasukkan Lionel Messi yang berhasil memenangkan Piala Dunia bersama Argentina. La Pulga bahkan dijagokan untuk memenangkan penghargaan ini mengalahkan Erling Haaland. Banyak yang menyebut Messi akan menang dengan mudah di penghargaan tersebut. Dan inilah nama-nama nominasi Ballon d'Or 2023. Alduhail berhasil mencapai kesepakatan untuk mendapatkan Philippe Coutinho. Pemain asal Brazil ini didatangkan ke Liga Qatar dengan status pinjaman. Klub asal Qatar ini berhasil menikung Real Betis dan Besiktas yang juga meminati sang pemain. Saat itu Alduhail menawarkan peminjaman dan menanggung penuh beban gaji Coutinho. Ex-Barcelona ini segera melakukan perjalanan ke Timur Tengah untuk melakukan tes medis. Lionel Messi diyakini akan masih tetap membela timnas Argentina di Piala Dunia 2026. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Claudio Tapia selaku ketua federasi. Tapia mengatakan Messi masih terus menjaga kebugaran dan staminanya hingga saat ini. Dengan fisik yang masih mumpuni, dia menilai La Pulga masih akan sanggup bermain selama 90 menit. Apalagi Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di beberapa negara benua Amerika. Tentunya Messi nggak akan kesulitan beradaptasi mengingat dirinya saat ini membela Inter Miami. Luis van Gaal menuding timnas Argentina sudah disetting untuk juara Piala Dunia. Di kabar selanjutnya ada saham MU yang dikabarkan anjlok dan mengalami kerugian besar. Luis van Gaal menuding timnas Argentina telah dirancang menjadi juara Piala Dunia. Tudingan tersebut dilontarkan saat dirinya mengikuti sesi interview bersama No Sport. Pelatih timnas Belanda ini menyebut Argentina telah disetting untuk juara Piala Dunia. Seperti yang diketahui, skuad Tango sendiri pernah mengalahkan skuad Orange di perempat final Piala Dunia lalu. Akan tapi tudingan tersebut langsung dibantah oleh sang kapten Virgil van Dijk. Bek andalan Liverpool itu menyebut apa yang terjadi di Piala Dunia kemarin sama sekali bukanlah settingan. Harga saham Manchester United di Bursa Efek New York dikabarkan anjlok mencapai 18,22%. Akibatnya Setan Merah harus mengalami kerugian sebesar 600 juta pound sterling. Anjloknya harga saham ini disebabkan oleh gagalnya penjualan klub. Keluarga Glazer sendiri secara sepihak membatalkan negosiasi penjualan dengan Sheikh Jassim. Sementara itu anjloknya harga saham ini juga disebabkan performa buruk The Red Devil di awal musim. Berita selanjutnya, Alejandro Balde terancam gagal mendapatkan penghargaan Golden Boy karena nggak menyukai Taylor Swift. Sementara di kabar penutup ada PSSI yang akan menaturalisasi pemain Venezia yakni Jay Itzes dalam waktu dekat. Alejandro Balde terancam gagal memenangkan Golden Boy tahun 2023. Alasannya pemain Barcelona ini dengan tegas menyatakan nggak menyukai musisi Amerika Serikat yakni Taylor Swift. Hal itu membuat penggemar Taylor Swift merasa murka.
Akibatnya mereka mengalihkan dukungan untuk memberikan suara kepada gelandang Real Madrid yakni Jude Bellingham. Insiden ini membuat Bellingham menjadi kandidat kuat memenangkan Golden Boy tahun ini. Gelandang serang asal Inggris itu meraih suara sebesar 49,5%. Kembalinya Sergio Ramos ke Sevilla nggak membuat semua pihak bahagia. Kelompok supporter militan mereka yakni Biris Norte dengan keras menolak kehadiran mantan bek Real Madrid ini. Hal itu disebabkan karena dosa besar yang pernah diperbuat Ramos. Biris Norte juga mengecam sejumlah pihak yang memiliki ide untuk memulangkan sang bek tengah. Menurut mereka, transfer ini dianggap merupakan sikap yang gak menghargai supporter. Ramos sendiri punya tantangan besar untuk bisa merebut hati para supporter. PSSI kembali menaturalisasi pemain berbakat yang memiliki darah keturunan Indonesia. Kabarnya PSSI akan menaturalisasi pemain Venezia yaitu Jay Itzes. Pemain berusia 23 tahun itu memiliki darah keturunan dari kakek dan neneknya. Seandainya berjalan lancar, Itzes akan segera bergabung bersama timnas senior. Dia diproyeksikan untuk mengikuti perhelatan Piala Asia 2023 di bulan Januari mendatang. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Alkin. Alhamdulillah, semoga Greenwood di klub barunya bisa berkembang dengan baik. Iya nih guys, kalau menurut kalian kira-kira Greenwood bakal betah di klub barunya atau malah buat masalah lagi? Komen di bawah ya, sampai jumpa!